Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Hanif Aulia Magfirah, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3, Guru Pendidikan Agama Islam, LPTK, Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 27030251997. Saya mengajar di SMP Al-Islah Plus Ampel Gading, Kabupaten Pemalang. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi iman kepada hari akhir. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Ayo ketua kelas silakan disiapkan. Di tempat duduk, siap gerak, pertama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik semua ya? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita cek kerapian dulu. Ayo dicek, bajunya dimasukkan semua. Sudah. Memakai handuk semua. Cek dulu di sekitar meja kalian, apakah ada sampah? Bersih ya, bersih semua. Nah, kemudian Bu Hanif akan memeriksa kehadiran kalian. Abil Hasan Asyazili. Nah, Adam Lutfian. Adi Dharma. Amahida Quinta. Furqan Arifudin. El Rafiansyah. Hadir. Lili Afifah. Citra. Alhamdulillah hadir semua, nihil ya, sehat semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iman, tapi sebelum kita belajar tentang iman, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud kita cinta terhadap tanah air. Silakan bisa berdiri. Ayo Mbak Citra, silakan jadi dirijen. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru. Tadi apa yang kamu ketahui tentang iman? Ayo yang tahu tunjuk tangan. Apa? Belakangan percaya. Iman itu adalah percaya. Selanjutnya, bagaimana gambaran terjadinya hari kiamat? Hancurnya seluruh alam dan isinya. Boleh. Ada lagi soal yang ketiga, cara mempersiapkan datangnya hari kiamat itu dengan apa? Saya Bu, selalu berbuat baik. Nah betul, selalu berbuat baik. Boleh. Selanjutnya, nah kita menginjak materi tentang iman kepada hari akhir. Iman itu artinya percaya. Apakah kalau percaya itu hanya diucapkan dengan lisan? Tidak. Ketika kamu beriman itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga harus
Dibuktikan dengan perbuatan. Dibuktikan dengan perbuatan, kemudian diyakini di dalam hati. Selanjutnya, kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kiamat kubro. Yang kedua ada kiamat kubro. Yang pertama apa tadi? Kiamat sugro. Yang kedua kiamat kubro. Nah, apa itu kiamat sugro? Adalah kiamat kecil yang merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan seseorang atau kelompok makhluk yang terjadi sebelum kiamat besar atau kubro. Pinter. Termasuk kematian akibat sakit, kecelakaan atau bencana alam seperti gempa bumi, tsunami atau banjir. Nah, pinter. Yang menimpa sebagian makhluk hidup Atau lingkungan. Pinter Mas Abil. Jadi kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Kalau kiamat kubro berarti kiamat besar. Nah, kiamat itu datang ada tanda-tandanya. Yang pertama adalah tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama, kematian individu atau manusia. Yang kedua, datangnya banyak bencana alam. Yang ketiga, meluasnya kebodohan. Yang keempat, perempuan berpakaian seperti telanjang. Nah, kita bedah dari nomor 1 dulu. Kematian individu atau manusia. Setiap manusia itu akan mengalami kematian apa tidak? Iya. Itu adalah ketika manusia mengalami kematian, maka manusia apa? Mengalami apa ini? Nah, selanjutnya datangnya banyak bencana alam. Sekarang banyak bencana alam? Banyak. Itu disebabkan karena apa? Kehendak Allah. Karena kehendak Allah, ya. Apalagi banyak juga bencana alam terjadi karena ulah manusia. Contohnya apa? Membuang sampah sembarangan, melakukan penebangan hutan secara liar. Terus meluasnya kebodohan. Banyak remaja usia sekolah yang lebih suka bermain apa? Gadget atau HP daripada membaca buku. Apakah kalian salah satunya? Bukan. Semoga saja tidak, pintar. Selanjutnya, perempuan berpakaian seperti telanjang. Maksudnya apa? Memakai pakaian yang ketat. Terus tipis. Itu berpakaian tetapi seperti telanjang. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat kubro. Yang pertama apa Mas Abil? Matahari terbit dari sebelah barat. Nah, matahari terbit dari sebelah mana Mas Alvan? Barat. Selanjutnya, munculnya binatang yang dapat berbicara. Terus, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Terus, munculnya Dajjal. Terus, munculnya Imam Mahdi. Terus, turunnya Nabi Isa. Kalau ini tanda-tanda sudah ada, maka berarti tidak lama akan ada datangnya hari akhir atau kiamat kubro. Nah, setelah kalian mempelajari kiamat, ketika kalian sudah mengalami adanya kiamat, maka akan ada kehidupan selanjutnya, yaitu adanya surga dan neraka. Surga itu tempatnya untuk apa? Untuk siapa? Untuk umat Islam atau umat apa? Umat manusia atau umat muslim yang taat, yang selama hidupnya banyak melakukan kebaikan daripada apa? Daripada melakukan dosa. Selanjutnya adalah neraka. Nah, neraka
diperuntukkan untuk siapa? Manusia jahanam. Manusia yang selama hidupnya banyak melakukan dosa. Jadi paham ya? Ya. Paham ya tentang hari kiamat? Oke. Nah, setelah itu ada video gambaran hari kiamat. Silakan dilihat. Anjir. Hari kiamat. Kita tepuk semangat dulu. Bagaimana? Ada yang tahu tepuk semangat? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Kalian tadi sudah melihat tanda-tanda adanya hari kiamat. Nah, sekarang Bu Hanif akan membagikan kalian lembar kerja untuk dikerjakan secara berkelompok tentang tanda-tanda dan peristiwa hari akhir. Kalau sudah, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Yang pertama kelompok 1, silakan maju. Ayo dibacakan hasil dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Hasil diskusi. Makna dari tanda-tanda kiamat sugro. Kiamat sugro bisa ditandai dengan banyaknya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan lain-lainnya. Contohnya, sekarang ini banyak sekali terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Selain itu, sebagai tanda datangnya kiamat sugro, peristiwa itu juga bisa disebabkan karena kelalaian manusia dalam menjaga alam semesta. Kelompok 3 mau bertanya kepada kelompok 1. Ayo silakan Mas El. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi tanda-tanda kiamat sugro yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan? Adalah dengan menjaganya, menjaga lingkungan misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanda-tanda kiamat sugro. Wanita berpakaian tapi seperti telanjang. Ada pertanyaan? Ada. Dari kelompok berapa? Kelompok 1 silakan bacakan kelompok 1. Apa yang perlu kita persiapkan untuk menghindari fitnah Dajjal? Apa yang perlu kita persiapkan untuk menghindari fitnah Dajjal? Cara menghindarkannya kita dari fitnah Dajjal adalah dengan memperkuat iman kita, menghafal dan membaca surat Al-Kahfi, berbuat baik dan memohon perlindungan kepada Allah. Sudah diterima ya? Ya. Tangan untuk kelompok. Silakan duduk.
silakan maju kelompok 4. Mau di sini apa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda kiamat sugro salah satunya adalah meninggalnya seseorang atau manusia. Makna dari tanda-tanda. Ada pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana kita sebagai manusia menghadapi kematian? Silakan dijawab kelompok 4. Cara manusia menghadapi kematian adalah dengan mempersiapkannya sebaik mungkin. Selalu berbuat baik, tidak melakukan maksiat, rajin beribadah kepada Allah. Betul ya? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tanda-tanda kiamat sugro. Apa tanda-tandanya menurut kelompok kalian? Bisa ditandai dengan salah satunya adalah meluasnya kebodohan. Ya, terus maknanya apa? Meluasnya kebodohan bisa dilihat sekarang ini. Ada, silakan dibacakan pertanyaannya, Mas. Bentar. Apa? Bagaimana cara kita menghadapi perkembangan teknologi agar tidak terpengaruh dampak negatif? Bagaimana cara kita menghadapi perkembangan teknologi agar tidak terpengaruh dampak negatif? Caranya adalah dengan kita menggunakan teknologi dengan baik dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, misalnya untuk belajar. Setelah kalian mempelajari iman kepada hari akhir, kemudian tadi sudah mendengarkan masing-masing kelompok maju, sudah saling tanya jawab. Kemudian apa sih poin yang kalian ambil dari materi kita hari ini? Yang pertama adalah apa? Iman. Tadi udah tahu semua ya apa itu iman? Percaya. Kemudian ada yang namanya tanda hari kiamat. Setelah kalian belajar ini, apa yang kalian sukai dari materi kita hari ini? Ayo tunjuk tangan. Saya Bu. Apa Mas Abil? Saya jadi tahu tanda-tandanya hari kiamat. Nah, Mas Abil jadi tahu tanda-tanda hari kiamat. Ada lagi? Tunjuk tangan. Saya Bu, Apa Mbak kangen? saya semakin beriman Beriman kepada apa? hari akhir. Kepada hari akhir. Pintar. Tadi Mbak kangen sama Mas Hasan, Mas Abil sudah menjawab apa yang kamu sukai dari materi kita hari inilah. Apa yang baru kalian ketahui dari iman kepada hari akhir? Apa yang kalian baru ketahui? Saya baru tahu adanya kiamat sugro sama kubro. Baru tahu adanya kiamat sugro dan kiamat kubro. Pembelajaran kita hari ini dari mulai iman, terus iman kepada hari akhir, tanda-tanda kiamat kubro, sugro, dan lain-lain sudah kita lewati secara bersama-sama. Terima kasih anak-anak, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ayo kita berdoa secara bersama-sama. Disiapkan ketua kelas? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf apabila selama Ibu mengajar ada salah kata atau perbuatan yang tidak disengaja. Sekian dari Ibu Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.